Assalamualaikum Ibu Anggun Tina Mandasari. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Bu Yuli apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Jadi begini Bu Anggun, kabarnya hari ini akan mengadakan praktik coaching ya Bu Anggun. Jadi Benar Bu hari Yuli? ini Bu Anggun mengadakan praktik coaching terhadap coachingnya ya Bu. Iya Bu Yuli, benar sekali. Hmm. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada Bu Anggun tentang proses nanti mengenai rubrik penilaian yang akan saya nilai kepada Bu Anggun. Baik Bu. Jadi di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada proses coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Apakah Ibu akan sesuai dengan alur Tirta? Jadi, dalam alur Tirta nanti, Bu Anggun harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Kemudian, bagaimana Koci itu menanggapi pertanyaan dari Bu Anggun. Nah, dalam Koci juga nanti akan terdapat prinsip-prinsip Bu. Jadi, prinsip-prinsip yang akan saya nilai yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan Bu Anggun bisa memaksimalkan potensi seperti itu ya Bu. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Anggun. Pertanyaan-pertanyaannya ya Bu, kompetensi coaching apa dan bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama ya Bu ya, kehadiran penuh, sudah itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua Bu Anggun, bagian kompetensi mana dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, ya secara spesifik yang ingin diobservasikan? Yang ingin diobservasikan kalau saya pengennya yang dua ya Bu ya. Yang satunya itu kehadiran penuh dan yang keduanya itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, 2 ya Bu. Eh, Indikator yang itu coach itu ya Bu ya, yang saya harapkan adalah Kuci itu menjadi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kuci tersebut Bu dengan berbicara kepada saya. Oh, seperti itu. Kalau begitu, sekian dulu Bu pertanyaan dari saya untuk praobservasi ini. Nanti kita lanjutkan lagi Bu pertanyaannya kepada setelah Ibu bertanya kepada Koci ya Bu. Dan terima kasih waktunya. Demikianlah Bu. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Yuli. Silahkan dilanjutkan ya Bu. Ya Bu, baik. Langsung ya Pak ya. Oh, baik Bu. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizka, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Tapi berdasarkan pengamatan saya nih ya Pak ya, sepertinya Bapak kurang semangat ya, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa masalahnya? Boleh dong cerita sama saya. Iya Bu. Sebenarnya saya sedang ada sedikit yang mengganjal dari pikiran saya gitu kan Bu. Namun saya bingung Hmm. mengutarakannya. Kira-kira Hmm. gimana nih Bu? Bisa Ibu Anggun itu ada waktu? Mohon maaf ya Bu, seandainya mengganggu kesibukannya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Insya Allah saya ada waktu nih Pak, jangan sungkan ya. Dan tidak mengganggu gitu. Oh, terima kasih sebelumnya Bu Anggun. Jadi sebenarnya begini Bu, beberapa Hmm. hari belakangan ini saya ini memang tidak nyaman Bu dengan sebabkan pikiran saya ini kurang tenang gitu loh Bu. Oh, kurang tenang ya Pak ya. Ya betul Bu. Jadi apa yang bisa saya
Jadi apa yang bisa saya bantu untuk biar Bapak bisa tenang lagi dan apa harapan Bapak dari hasil pembicaraan kita sekarang? Ya, saya sih Bu berharap dengan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini sama ibu gitu loh Bu. Oh, baik, kira-kira masih ada lagi nggak Pak yang ingin Bapak dapatkan selain dari keterangan? Ya tentunya pemecahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu. Jadi permasalahannya Pak, permasalahan apa sih Pak kalau boleh tahu? Jadi Bu, ibu ingat tidak Bu, apa tuh beberapa hari yang lalu kan Bu, saya ini Bu ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Kemudian Hmm. saya ini mendapat teguran dari pengawas seperti itu Bu terhadap hasil supervisi Ba- saya. eh, Kok bisa dapat teguran ya Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak ditegur oleh pengawas tersebut? Kalau saya perhatikan Bu ya, sebenarnya masalahnya Hmm? tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya yang seperti apa ya Pak masalahnya? Ini Bu, apa tuh pengawasnya itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu Bu. Hmm. Oh, proses mengajar Bapak waktu di kelas ya Pak? Ya betul Bu. Apakah ah, ah, mengajar proses mengajar yang bagaimana sih Pak? Apakah dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Bapak dikritik gitu? Jadi sepertinya beliau itu Bu keberatan dengan waktu saya mengajar gitu Bu, karena saya kan tidak menggunakan buku paket Bu. Jadi beliau sepertinya Oh, tidak senang gitu kan Bu. hmm. Lalu bagaimana respon Bapak terhadap kritikan tersebut? Saya sejujurnya Bu sudah menyampaikan kepada beliau Hmm. bahwa kalau selama ini ya Bu ya, ketika saya mengajar Hmm. itu menggunakan berbagai sumber. Jadi kan tidak buku Hmm. paket saja gitu kan Bu, bisa dari buku referensi perpustakaan maupun lainnya internet. Nah, bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum gitu Bu. Jadi tidak kemana-mana kan. Ketika saya sampaikan seperti itu, malah beliau sepertinya kurang berkenan gitu Bu. Oh, jadi itu ya Pak masalahnya. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya Pak? eh Gini, memang Bapak selama ini kalau misalnya melakukan kegiatan proses belajar mengajar itu bagaimana di dalam kelas? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan Hmm? berbagai sumber gitu Hmm? kan Bu, tidak terpaku pada buku paket saja, buku-buku yang ada di Hmm. perpustakaan, bisa menggunakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Apalagi kan Bu, saya sekarang sudah mengikuti guru penggerak kan Bu. Tentunya Hmm? harus menggunakan media-media dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu. Oh. Ngomong-ngomong nih Pak ya, mengapa bisa menurut Bapak ini Pak ya, mengapa Bapak tidak mau menggunakan buku paket itu? Alasannya Bapak tidak menggunakan buku paket itu apa? Saya ini Bu, saya beranggapan bahwa sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup gitu Bu untuk memudahkan para Hmm. murid gitu kan. Jadi murid-murid itu kalau sudah saya lihat itu juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum gitu Bu, tidak kemana-mana. Sebenarnya itu sudah bagus sih Bu. Hmm. Memang Pak, sebenarnya itu juga sudah bagus menurut saya. Menurut Pak Rizka, bagaimana hasilnya saat Pak Rizka mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui kan, eh, bahwa karakter dan profil pelajar murid itu beragam, dan belajar pun juga berbeda-beda kan. Hmm, ya benar juga Bu ya. Hmm. Tapi
ya itu Bu, saya nggak kepikiran sampai ke sana gitu kan Bu. Nah, dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang masih belajarnya masih kurang maksimal Bu. Nah, itu Pak pentingnya ya buku paket sebagai sumber belajar itu Pak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin ya Pak ya, mungkin ini ya Pak ya. Dari seperti itu kan supaya Pak Rizka menggunakan sumber belajar dengan buku paket juga gitu. Jadi tidak terpaku pakai apa tuh media lain saja, tapi buku paketnya jangan ditinggalkan gitu. Oh ya, saya pikir juga seperti itu Bu, tapi baru kepikiran sekarang saya Bu. Terima kasih sekali nih Bu Anggun. Ya, jadi ngomong-ngomong setelah bercerita nih, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah nih Bu, terima kasih sekali nih Bu Anggun. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman ini kan Bu, akan tetapi Hmm? mungkin ada sedikit yang mengganjal kan Bu, suatu yang membuat saya Hmm? merasa resah sehingga kepikiran terus ini Bu. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Seperti itu Bu. Oh, Iya. Jaga kalau terus semangat eh, ya eh, Anggun Bu. kalau boleh tahu nih, ya apa yang menurut Bapak yang masih mengganjal itu? Ya, karena Bapak pengawas tadi Bu yang menyampaikan kepada kepala sekolah, Hmm? saya takut Oh nantinya ya? jadi bermasalah kan Bu di kemudian harinya kan. Oh iya, iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Pak Rizka merasa kurang nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak ya, karena Pak Rizka tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingati Bapak itu, Bapak merasakan memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin begitu, Pak. Nah, seperti itu Bu yang saya takutkan nanti itu kira-kira bermasalah atau tidak Bu ya untuk kedepannya kan. Jadi kalau menurut saya ini ya Pak ya, untuk masalah ini sih kita namanya manusia ya kan Pak, pasti ada salah. Jadi alangkah baiknya kalau kita merefleksikan diri kita sendiri dan mempersiapkan diri saja gitu Pak. Jadi nantinya misalnya nih Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Jadi eh, dan saya yakin nanti kepala sekolah pasti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat dalam mengajar Bapak sih, bukan menurunkan semangat Bapak jujurnya. Itu menurut saya, Pak. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Mohon doanya gitu Bu. Ya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas tadi ya, Pak ya. Lalu apa rencana selanjutnya? Ya, kalau saya sih Bu kepikiran berniat untuk menemui beliau gitu kan Bu, untuk Hmm. membicarakan hal-hal yang nantinya itu memberikan solusi kepada saya, bagaimana caranya nantinya pembelajaran saya itu menjadi lebih baik lagi gitu Bu. Oh, itu bagus Pak rencananya Pak. Lalu kira-kira nih, apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan misalnya? Ya, selain kepala sekolah tadi Bu, tentunya saya juga berharap mau menemui bapak pengawasnya Bu secara langsung gitu kan, dan meminta Hmm. maaf kepada pak pengawasnya Bu, kemudian terkait proses mengajar yang saya lakukan ke depannya. Hmm. Saya juga akan menggunakan buku paket gitu kan Bu. Di samping itu juga minta minta juga sarannya kepada pengawas mengenai bagaimana sih menjalankan proses mengajar yang sebenarnya yang diinginkan oleh beliau, seperti itu Bu. Oh, itu juga sudah baik ya Pak ya. Terus kemudian nih, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak untuk selanjutnya? Ya, untuk selanjutnya Bu, setelah ini saya akan mencoba gitu kan Bu, memulai memakai buku paket untuk sebagai salah satu sumber belajar saya Bu. Jadi nanti saya akan menggunakan dan mengenai sebuah sumber belajar yang sudah pernah saya gunakan juga akan tetap saya pakai gitu Bu, tapi saya memasukkan juga untuk paketnya gitu kan Bu, demi Oh, juga akan semakin
memperkaya dari kebutuhan belajar murid kita gitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Saya setuju dengan Bapak, ide Bapak itu. Iya Bu, alhamdulillah lah Bu, sekarang yang saya rasakan itu sudah mulai lega gitu kan Bu, karena jujur saya ini takut salah Bu dalam mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahannya, apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah maupun pengawas kan Bu. Takutnya nanti kan tambah memperkeruh dari permasalahan Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya juga merasa senang dan bersyukur. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan dan lain waktunya Pak? Kira-kira nih. Kalau deadline-nya Bu, kemungkinan saya akan secepatnya itu Bu. Saya secepatnya akan melaksanakan dalam proses kegiatan mengajar juga. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan yang ada gitu Bu, menggunakan buku dan juga mengikuti apa yang disarankan oleh pengawas tentang penggunaan buku paket yang dalam pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu. Dan secepatnya juga kan Bu, saya juga akan menemui kepala sekolah, dan mudah-mudahan ini Bu, insya Allah besok kan hari Jumat tuh Bu, saya juga akan menemui kepala sekolah dan dilanjutkan keesokan harinya langsung menemui Pak Pengawas gitu Bu. Oke, berarti kalau besok Bapak ngadap kepala sekolah, bolehlah kalau misalnya saya tanya-tanya hari Sabtunya nanti ya progresnya ya Pak ya, boleh kan? Boleh Bu, boleh Bu. Nanti saya kasih tahu Bu ya. Oke Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya Pak, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Sepertinya ini Bu, makanya dukungan saya cerita sama Bu Anggun ini kan Bu, untuk mencari solusinya, dan alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya gitu Bu. Bagaimana nanti ke depannya gitu kan Bu. Oh gitu ya Pak ya. Ide-ide Bapak tadi sudah bagus sekali ya Pak ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Bapak juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya amin, amin. Mudah-mudahan Bu ya, mohon doanya, dan saya terima kasih banyak ini Bu atas waktu dan semuanya Bu, atas bantuannya, baik saran maupun masukannya. Dan saya baru terpikirkan tadi Bu, dan sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lebih lega gitu kan Bu. Semoga kita nanti dapat menjadi guru yang bisa memberikan teladan baik bagi murid-murid kita Bu ya. Amin. Saya juga berterima kasih Pak sudah menyampaikan unek-unek Bapak kepada saya. Oh ya, terima kasih Bu ya. Jadi saya mohon pamit Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Anggun. Sama-sama Pak. Saya tutup ya Pak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Anggun, sudah selesai tadi proses coachingnya. Alhamdulillah sudah Bu. Jadi Bu, dalam pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi kepada Bu Anggun. Baik Bu. Yang pertama, apakah Bu Anggun lakukan indikator pengembangan itu sudah Ibu Anggun lakukan? Kalau menurut saya sih sudah saya lakukan Bu. Iya Bu ya, tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan alur tirta, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan juga sudah pertanyaan yang berbobot, kemudian respon dari Pak Rizka juga sudah sangat baik. Lalu pertanyaan berikutnya, kompetensi apa sih yang akan Ibu Anggun kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coachingnya yang lebih baik lagi dari yang tadi Bu, yang intinya.
Oke. Baik Bu Anggun, semoga keinginan Bu Anggun tercapai ya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri Bu Anggun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli.